sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 40 ayat 12 sampai 14. Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenalah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, ada sukacita, dan menjalani hidup ini dalam penyertaan Tuhan. Nah saudara, pagi ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk menyatukan diri kita di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk pagi hari yang Tuhan sediakan bagi kami, dan kami boleh menyatukan hati kami dalam persekutuan doa. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan menolong kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik, dan kemudian menerapkannya secara nyata dalam hidup kami sehari-hari. Inilah doa yang kami naikkan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang, mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, nanti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapuskan dosa. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, tema renungan pada pagi hari ini adalah persembahan yang sempurna. Nah, saudara, bicara tentang tradisi persembahan, terutama persembahan korban, yang ada dalam tradisi bangsa Israel, kita harus mengerti apa makna kata korban. Nah, saudara, kata korban di dalam bahasa Ibraninya itu berarti menjadi lebih dekat dengan sesuatu atau seseorang. Jadi, tujuan utama bagi orang Israel mempersembahkan korban itu adalah bagaimana persembahan korban itu membuat mereka bisa menjadi lebih dekat lagi dengan Allah. Melalui korban persembahan kepada Allah, mereka berharap Allah mengampuni segala dosa dan menerima mereka sebagai umat-Nya kembali. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenyataannya persembahan korban itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Persembahan korban itu tidak memecahkan masalah atas setiap dosa-dosa yang mereka lakukan. Penulis Ibrani bahkan menyatakan dengan jelas, walaupun orang Israel mempersembahkan korban setiap tahun,
Namun, korban-korban tersebut tidak menyelamatkan mereka. Kalau kita membaca Ibrani 10 ayat 1 dan 2 dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selamanya. Jadi, jelas di sini bahwa korban baik itu lembu, domba jantan tidak dapat menghapus dosa manusia. Bahkan persembahan korban yang mereka lakukan setiap tahun itu justru semakin mengingatkan mereka terus-menerus akan dosa-dosa atau beban-beban dosa yang ada atau yang mereka pikul. Nah, di dalam Ibrani 10, penulis mengingatkan bahwa hanya Allah sendirilah yang sudah menyelesaikan masalah dosa-dosa manusia. Melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, segala dosa manusia itu disucikan dan dibersihkan olehnya. Allah Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi korban keselamatan sekali untuk selama-lamanya. Tubuhnya yang disalibkan bagaikan domba yang dibawa ke pembantaian itu, dan darahnya yang dicurahkan bagi penebusan dosa manusia itu, maka di sanalah pengorbanan Kristus menjadi korban yang sempurna, yang telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Nah, oleh karena itu, pengorbanan Kristus yang kita hayati sebagai seorang beriman, tidak perlu lagi kita mempersembahkan korban seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena setiap kali kita menghayati akan kematian Kristus, misalnya kita mengingat pada peristiwa Jumat Agung, pada waktu Yesus disalibkan, atau pada waktu saudara dan saya mengikuti perjamuan kudus, di sanalah kita diingatkan lagi akan kasih Tuhan yang begitu besar, yang tersalibkan di atas kayu salib, yang Dia telah menjadi korban yang sempurna, menebus lunas semua hutang dosa-dosa kita. Sehingga tubuh dan darahnya yang Yesus telah persembahkan menjadi korban yang sempurna dan sekali untuk selama-lamanya itu membuat kita melihat bahwa pengorbanan Kristus itu menjadi pengorbanan yang sangat mahal. Dan itulah sebabnya, saudara, dari sini kehidupan iman kita harus merefleksikan kehidupan iman yang tidak menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Sehingga seluruh kehidupan kita, dimanapun kita berada, baik kita dalam pekerjaan sehari-hari di rumah, bersama dengan keluarga, atau barangkali kita punya tugas pekerjaan di kantor atau usaha, selalu kita harus mengenang akan arti pengorbanan Kristus yang begitu besar terhadap kita. Sehingga lewat tutur kata kita, lewat hal-hal apa yang kita pikirkan, lewat tindakan-tindakan kita, itu mencerminkan wujud dari rasa syukur kita atas pengorbanan Kristus. Nah, sayangnya kita seringkali melupakan hal itu. Sayangnya kita seringkali menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Sehingga sangat mudah kita membiarkan dosa merengkuh hidup kita. Membiarkan dosa merusak apa yang sesungguhnya baik, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itulah sebabnya saya selalu ingin mengajak saudara dan saya sendiri pun untuk sering berefleksi dalam hidup ini. Nah, di dalam refleksi diri itu mungkin kita bisa bertanya, sadarkah kita bahwa satu-satunya yang mampu menebus dosa dan menyelamatkan hidup kita sekali dan untuk selama-lamanya itu hanyalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang telah mati di atas kayu salib. Nah, yang kedua, sudahkah saudara dan saya senantiasa mengucap syukur atas pengorbanan yang Kristus lakukan di dalam hidup kita? Lalu apa bentuk rasa syukur yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Memang
kita tidak diminta ya untuk mengucap syukur dengan melakukan hal-hal yang mungkin ekstrim atau apa gitu ya, karena Yesus sudah mati bagi kita. Tapi yang dibutuhkan pada kita itu adalah bagaimana dalam setiap tingkah laku kita itu dan panggilan-panggilan yang Tuhan nyatakan pada kita menunjukkan rasa syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau itu yang kita mau lakukan saudara, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur atas pengorbanan Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu bersyukur melalui firman-Mu. Kami diingatkan kembali akan pengorbanan melalui persembahan hidup-Mu bagi kehidupan atau keselamatan kami. Engkau senantiasa tidak membiarkan kami hidup tenggelam dalam dosa-dosa, tetapi bangkit agar hidup kami menjadi kesaksian yang menghidupkan bagi sekitar kami. Saat ini kami ingin berdoa juga di dalam memasuki lembaran hidup yang baru di tahun 2023. Kami mohon perlindungan-Mu dalam perjalanan hidup kami dan keluarga. Teguhkanlah iman kami, kobarkanlah semangat saling mengasihi dan mengampuni dalam keluarga, dalam persekutuan keluarga besar GKI Surya Utama, dan di dalam bermasyarakat. Kami juga memohon Tuhan bagi setiap kami yang merindukan pekerjaan, anak, pasangan hidup, kiranya Engkau mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu yang terbaik bagi mereka. Dan hidup mereka senantiasa disandarkan dalam kasih dan kuasa-Mu yang melindungi kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami dalam studinya, agar memiliki semangat belajar yang tinggi dan dapat menyerap ilmu dengan baik. Berkati kami sebagai orang tua untuk mampu berkomunikasi dan berelasi di dalam kasih, dalam keharmonisan, sehingga anak-anak kami juga merasakan hubungan yang hangat dengan orang tua mereka. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sakit dalam kelemahan tubuh mereka, karuniakanlah semangat untuk sehat, dan juga berikanlah karunia kekuatan bagi keluarga yang menjaga. Biarlah mereka boleh memiliki kesabaran di dalam merawat anggota keluarga yang sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan keluarga kami. Berkati agar kehidupan kami berkecukupan, berkati setiap pekerjaan dan usaha kami, agar kami melakukannya dengan setia dan bersungguh-sungguh. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami dengan segala persoalan-persoalan berbangsa yang muncul, agar rakyat Indonesia boleh hidup dalam kesatuan dan kerukunan dalam segala perbedaan yang ada. Kiranya sebagai bangsa kami semakin dewasa menyikapi persoalan yang muncul dalam perbedaan. Tuhan, kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Kiranya negara-negara bertikai mau berupaya dalam perdamaian, sehingga tidak perlu ada korban-korban perang yang mati sia-sia. Ya Tuhan, karuniakanlah bagi para pemimpin agar mereka juga diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan-keputusan yang strategis, sehingga tidak membawa korban perang semakin banyak. Tuhan, inilah seluruh doa-doa kami yang hanya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.